Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada Abang, None, dan Mbak semuanya. Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan dengan saya, Jessie, yang bertugas sebagai host dan moderator pada malam ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan diberkatinya kita semua akan nikmat sehat, nikmat selalu berpositif, baik hati kita, pikiran, dan perasaan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Abang dan Mbak semua, juga kepada pembicara kita, Abang Edi Iskandar, dalam partisipasinya di acara LLC Talk malam ini. Barakallah. LLC adalah Life Learning Club yang merupakan suatu kelompok pembelajar yang dibentuk untuk membangun kualitas diri yang lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi insan yang sehat, sukses, dan bahagia dengan ukuran dimensi dunia dan akhirat. Melalui program LLC Talk pada malam ini, yang biasanya kami adakan setiap Selasa dan atau Kamis malam, dengan berbagai narasumber dan topik yang berbeda-beda, kami perkenalkan profil singkat narasumber kita, yaitu Abang Edi Iskandar. Selain sebagai pembicara di LLC Talk, beliau juga pembina LLC dan tentunya sebagai Master Trainer EFT, Emotional Freedom Technique. Dengan tema The Map of Consciousness dan konsep diri, akan kita dengarkan pemaparan beliau sehingga jam 9.15 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Untuk materi dan recording nantinya akan di-share selesai acara khusus di grup LLC Talk. Bagi yang belum join, silahkan join. Link grup nanti akan kami kirim via Zoom chat ya. Oke. Profil singkat Dr. Edi Iskandar, Master of Science. Beliau mendapatkan scholarship atau beasiswa dari pemerintah untuk berkuliah di UK dengan jurusan S1 di bidang teknik mesin, S2 di bidang System Manufacturing and Management, dan S3 di bidang manajemen di USA. Beliau sebagai dosen teknik mesin PEDC ITB, Senior Scientist BPP Teknologi, dosen otomasi dan simulasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti, dan Ketua FPT Texmaco. Juga sebagai Resident Manager Indonesia Texmaco, Mechatronics Singapura, CEO CPM Consulting di bidang sumber daya manusia, sistem manufacture dan manajemen, founder EFT Center Indonesia, Barkah Wakaf International Foundation and Universal Social Economic Foundation atau UNISOF, Chairman ICEP, International Community for EFT Practitioners, pembina LLC, dan komisaris di beberapa perusahaan swasta nasional. Demikian profil singkat beliau. Tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan Abang Edi untuk mulai pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Edi, bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jessie atas perkenalannya, pembukaannya luar biasa ya, alhamdulillah. Baik, Mbak, Abang None, Mas, dan juga Mbak, ini panggilan-panggilan akrab, biar di sini kita nuansanya insan pembelajar. Tidak ada perbedaan, apalagi bicara gelar dan strata di sini. Kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu yang berbahagia, ataupun Abang None, Mbak, dan Kakak yang berbahagia malam ini? Mana sapaan LLC-nya? Sehat, sukses, bahagia. Sehat, sukses, bahagia. Itu ada suara yang khas ya, suara khas dari saya panggilnya. Jadi apa nih kalau dalam bahasa Bali itu? Mas Kadek atau Kak Kadek ya? Bahasa Bali. Beli kadek. Beli kadek ya. Jadi ini Beli Kadek hadir malam ini, dan juga ada sahabat-sahabat LLC yang dari Malaysia ya. Saya panggilnya Bang Azizan, kemudian Kak Rocky. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Baik, karena waktunya yang singkat, kita segera saja mendiskusikan. Ada topik yang menurut saya sangat menarik ya. Karena selama ini kalau kita melakukan pembahasan tentang konsep diri, itu sifatnya sangat kualitatif. Kenapa saya bilang sangat kualitatif?
Karena dalam konteks yang diinginkan oleh manusia kadang-kadang juga harus bersifat kuantitatif. Nah, itu kenapa ya Abang None, kakak adik, malam ini kita mendiskusikan sesuatu hal yang betul-betul lebih terukur. Dan apabila nanti kita merasa ketika kita sudah memahami tentang konsep diri dan kita akan memilih apa konsep diri yang bagus buat kita, nah ini insya Allah itu juga bisa kita melakukan untuk personal ya, personal measurement agar itu kuantitatif, termasuk achievement kita pada konsep diri itu. Nah jadi malam ini kita coba mendiskusikan bagaimana the map of consciousness yang lebih dikenal dengan istilah peta kesadaran. Ada juga yang mengatakan inilah anatomi emosi. Jadi Abang None, kakak adik yang berbahagia, map of consciousness ini bukan kerja sebentar ya. Jadi ini kerjanya dari almarhum Dr. David R. Hawkins yang hidup dari tahun 27 sampai 2012 ya. Jadi beliau hidup dari 27 sampai 2012. Selama 85 tahun mendedikasikan dirinya dengan profesi seorang dokter, kemudian masuk ke dalam ahli jiwa dan juga S3. Jadi beliau melakukan research tentang map of consciousness ini, itu bagian dari disertasi dia selama 29 tahun. Dari tahun 65 itu sampai ke tahun 94 ya, 29 tahun. Mbak kakak yang berbahagia. Jadi ini luar biasa kajiannya ini. Jadi apabila kita hubungkan dengan pendekatan-pendekatan kehidupan yang lain, nanti juga saya akan sedikit bahas bagaimana kajian Bartley dan juga kajian yang selama ini kita kenal dengan teori motivasi Maslow. Jadi nampak sekali ya, betapa kajian-kajian psikologi ini apabila kita lakukan dengan pengukuran yang sifatnya kuantitatif, maka dia tidak lagi menjadi sesuatu yang pertanyaan buat orang yang selalu bicara tentang evidence base ya, karena bicara evidence base sesuatu yang abstrak biasanya akan agak susah diterima. Tapi kalau dia sifatnya udah kuantitatif maka dia akan menjadi lebih diyakini, biasanya demikian. Baik, sahabat LLC, nanti slide-nya akan dikirim oleh admin. Sementara bersabar, saya sudah siapkan untuk presentasi ya. Inilah konsep kita malam hari ini, bagaimana konsep diri itu dicoba dijelaskan dengan pendekatan the map of consciousness. Jadi di sini saya selalu memberikan gambaran bahwa manusia itu punya dua perangkat yang luar biasa, menjadi pembeda antara makhluk lain dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya yang dikatakan brain, otak, dan juga yang punya dikatakan hati, kolbu, walaupun dalam fisiknya ini adalah jantung. Jadi kita selalu berbicara bahwa think with your heart, mind itu akan mengikuti. Di topik yang lain saya pernah cerita tentang ini. Karena kalau kita bicara think with your brain, ini sudah pendekatan yang perlu dikaji ulang. Karena kekuatan hati, kolbu itu 5.000 lebih kuat dalam kajian elektromagnet. Tapi kalau dalam kajian elektrikal, dia 100.000 lebih kuat. Jadi ini kenapa kita coba membudayakan suatu pemikiran-pemikiran yang lebih advance agar kita tidak terkukung dengan pola-pola cara berpikir yang lama yang membuat kita lamban ya mencapai apa yang dikatakan sehat, sukses, bahagia. Jadi sahabat LLC yang berbahagia, ini ada agenda dari waktu yang disiapkan mungkin antara 45 menit sampai 1 jam sebelum kita tanya jawab. Kita coba menggagas dulu apa yang dikatakan konsep diri. Hari ini semuanya juga sudah paham. Tapi apabila nanti ada pertanyaan, apa konsep diri Anda? Nah itu mulai sedikit kebingungan ya, karena merasa bahwa paham tapi tidak diaplikasikan. Kemudian kita coba hubungkan dengan the map of consciousness. Sebelum nanti kita bicara tentang apa sih konsep diri kita yang kita kenal dengan value selama ini, nilai-nilai pada diri kita, itu ada juga konsep yang dikemukakan di dalam mengaplikasikan the map of consciousness ini, ada konsep yang dikatakan letting go.
Bagi kalangan EFT yang sudah belajar EFT mungkin sudah tidak aneh. Tapi bagi sahabat LLC yang mungkin belum memahami, di sini sedikit saya coba jelaskan. Dan nanti kita tutup dengan tanya jawab agar apapun yang kita bicarakan malam ini yang masih belum begitu dimengerti, kita coba nanti kita akan jawab. Yang insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya kita akan coba tunda ya, karena tidak segala sesuatu itu bisa dipahami dan dijawab dengan baik. Perhatikan sahabat LLC yang berbahagia, ketika bicara konsep diri, baik, selama ini kalau saya katakan konsep diri, itu selalu identik dengan kata-kata sebagai berikut. Ya, itu dalam bahasa Inggrisnya self-concept. Dan konsep diri ini, dia bukan saja terjadi pada saat ini, dia merupakan program masa lalu kita. Itu yang dikatakan past self. Dan juga masa kini yang membentuk diri kita, yang dikatakan present self, dan juga yang dikatakan future ataupun possible selves. Artinya, setelah kita memahami konsep diri kita, maka kita akan coba ya melakukan perubahan. Apabila kita tidak rubah, ini biasanya akan terus terbentuk nanti sampai lebih dewasa lagi. Jadi kalau saya katakan saya sekarang ini sudah senior ya, mungkin lebih senior lagi. Karena kalau dewasa itu kan rata-rata antara 30-40. Tapi kalau saya sudah di atas 50 ini istilahnya senior. Jadi kalau udah di atas 60 saya istilahkan lebih senior lagi. Jadi konsep diri ini kalau kita sudah sangat senior pun apabila kita tidak memahami, jadi wajar saja kalau kemarin itu di dalam salah satu sesi yang saya ikuti ya, itu sesinya Bu Rika, itu ada pertanyaan ya dari sahabat kita dari Bogor ya, bagaimana bunda yang usianya sudah tua, tetapi sikapnya itu seolah-olah tidak mengerti dengan kemauan anak cucunya, dengan pertanyaan ataupun dengan pola yang masih marah dan sebagainya ya. Nah, inilah yang kita coba pahami malam ini. Jadi, ketika kita memahami konsep diri ini, itu ada skim ya. Skim itu ada pola-pola pendekatan bagaimana konsep diri itu terbentuk. Baik, kita mulai saja. Sekarang kita coba bertanya pada diri kita ya. Yang kita tanyakan itu sebenarnya what are your core values? Coba ya, kalau bagi yang sudah memahami konsep diri, tentu sudah bisa menjawab apa sih core values kita. Silakan jawab di chatting. Kalau sudah ada yang punya values ataupun core values-nya, silakan dijawab di chatting. Ya, silakan dijawab di chatting. Sementara jawaban saya tunggu. Karena malam ini kita akan kasih buku siapa yang terbaik ya, the best person, itu saya akan kasih buku Letting Go. Buku senilai 120.000 ya, akan dikirimkan. Oke, hidup mesti bermanfaat. Hidup keilahian, saling berbagi, bermanfaat untuk orang lain. Apalagi ini baru beberapa orang, nanti kita tentukan ya dari interaksinya siapa nanti yang saya anggap terbaik, itu akan mendapatkan hadiah satu buku. Judul bukunya Letting Go, sudah dalam bahasa Indonesia, dari pengarangnya almarhum David Hawkins. Ikhlas, ya. Kemudian menjadi berkat, hidup yang barokah, beribadah kepada Tuhan, bermartabat untuk orang banyak, nilai guna perilaku diri, ibadah spiritual, luar biasa. Baik, sementara saya tidak komentari dulu, saya sudah lihat secara rata-rata nanti siapa yang the best of the best malam ini ya. Nah, jadi kembali lagi sahabat LLC, kita coba lihat ya, kita kupas satu-satu tentang konsep diri. Ketika bicara konsep diri, itu sudah terbentuk dari masa kanak-kanak. Jadi, andai kata kita sendiri tadi sudah mengatakan ABC dari jawaban kita tentang konsep diri kita, itu sebenarnya kapan sih terbentuknya? Itu udah dari zamannya kita kecil sampai kita dewasa saat ini.
Jadi semua itu baru jawab dari Ibu Prapti, ya, Mbak Prapti mencintai, mempunyai welas asih, pengabdian kepada Sang Holik, dari Bang Ronidin, ya, Mas Agus, luar biasa. Jadi semua yang sudah ditulis ya, termasuk beli kadek, melihat kepentingan umum, Masya Allah, ya. Konsep diri all the time is blessing, ya, dari Mbak Ana, ini luar biasa. Nah ini dibentuknya ini dari kapan? Dari kecil. Ada kajian tentang konsep diri ini, sebenarnya ada 5 komponen tentang konsep diri. Tapi malam ini yang saya kaji hanya 3 saja. Ada yang dikatakan self-ideal, self-image, dan self-esteem. Sebenarnya ketika bicara konsep diri, orang kadang-kadang bingung ya. Apa sih sebenarnya? Saya sendiri coba memberikan kemudahan kepada sahabat LLC yang bahagia. Konsep diri itu sebenarnya adalah sifat kita, apa yang kita sukai, apa yang kita kerjakan sehari-hari, apa yang ingin kita lakukan sebagai kontribusi kita dalam hidup ini. Itulah konsep diri. Dia berasal dari mana? Baik, kita urai satu-satu ya. Jadi kalau kita bicara berasalnya dari mana, itu semua berasal secara umum dari 3 hal ini yang saya bahas sebagai berikut. Perhatikan. Tadi ada istilah konsep diri. Kalau kita bicara konsep diri, saya hanya mengatakan satu teori yang sederhana. Karena banyak sekali teori-teori psikologi tentang konsep diri. Saya hanya mengatakan ini hanya persepsi ya tentang diri. Perhatikan, is about perception. Jadi kalau persepsinya itu betul, maka konsep dirinya akan luar biasa. Tapi kalau konsep dirinya ini keliru, maka akan banyak masalah. Ya, jadi saya ulangi, kalau persepsi yang kemudian menjadi konsep diri dia, dan akan menjadi belief dia, keyakinan dia, kebenaran dalam tanda petik menurut dia, dan itu akan menjadi state, sikap, attitude, bahkan karakter, sahabat LLC. Jadi kalau kita bicara konsep diri ini, kata kuncinya satu aja, persepsi. Jadi andai kata nanti kita bicara tentang peta kesadaran, jangan kita rumit, bahwa kita bisa berubah. Kalau kita menjadi rumit, ini yang menjadi masalah. Makanya ketika bicara karakter, itu banyak dulu diskusi, orang bilang karakter itu susah untuk dirubah. Ya. Orang bilang apa? Karakter itu susah untuk dirubah. Padahal ketika kita bicara dengan pendekatan-pendekatan yang lebih kita pahami, ternyata karakter itu bisa dirubah dengan mudah. Dan hadir hari ini ya, itu ada tadi saya tegur beli kadek ya. Itu karakter beliau ketika saya kenal pertama kali di Bali, itu menurut saya karakter yang tidak tepat untuk pribadi seorang beli kadek ya. Seseorang yang dapat karunia luar biasa, pernah sekian lama hidup di Jerman dengan kenikmatan hidup yang luar biasa. Tetapi ketika dia melihat diri dia dalam sesuatu self pada diri dia, seolah-olah dia nothing, itu beda dengan ketika dia sudah bangkit. Itulah beli kadek. Jadi kalau kita lihat, loh, ternyata mudah ya. Nah, mudahnya itu dari mana? Makanya Hawkins pun itu memberikan sesuatu pendekatan yang dikatakan letting go. Perhatikan, letting go. Jadi kalau kita udah bicara letting go, maka itu akan bicara instan. Tetapi kalau letting go-nya belum, nah ini yang jadi masalah. Ya, jadi kembali lagi, konsep diri itu adalah bagaimana persepsi kita tentang diri kita yang kita anggap benar. Karena dia benar, maka itu menjadi belief. Jadi pertama dia sifatnya value, ya, nilai-nilai, sifat. Kemudian karena kita yakin itu benar, dan kemudian menjadi belief. Dan itu menjadi keseharian kita. Menjadi attitude, menjadi karakter. Jadi kalau kita punya karakter yang kata orang nyeleneh, berarti ada permasalahan dengan konsep dirinya. Nah itu kenapa malam ini
Ini good news-nya artinya kalau kita sudah punya karakter yang bagus, kita tinggal meningkatkan saja. Bad news-nya apa? Bad news-nya adalah apabila Anda sudah memahami malam ini tentang konsep diri dan sudah ada kajian yang sifatnya kuantitatif, kita tidak mau berubah, berarti that is the bad news. Jadi the bad news-nya bukan datang dari saya, tapi bad news-nya datang dari sahabat yang malam ini apabila tidak segera melakukan perubahan sampai nanti detik sebelum ditutup belum mempunyai pilihan values. Hidupnya, values-nya itu apa? Konsep dirinya apa yang dia ingin miliki. Tapi kalau Anda melihat bahwa nanti, oh ya, saya terjadi gap antara yang saya inginkan dengan apa yang saya harapkan, maaf, yang saya miliki saat ini, saya katakan, setelah Anda memahami konsep letting go, maka semuanya jadi mudah. Baik, sahabat LLC yang berbahagia, saya kembali lagi ke penjelasan kita. Jadi saya katakan rata-rata pendekatan konsep diri itu ada 5 komponen, tapi malam ini saya dekati dari 3 komponen saja. Satu, secara umum kita pengen mempunyai sesuatu yang dikatakan self-ideal. Keinginan untuk menjadi pribadi yang ideal. Namun, ya, kenapa kita perlu dekati dengan peta kesadaran? Kita punya program bawah sadar kita yang posisinya berada di mana saat ini. Nah, inilah yang terjadi dikatakan apa? Kalau dalam kajian psikologi, terutama pendekatan EFT, itu yang dikatakan psychological reversal. Terjadi sesuatu perlawanan emosi ataupun polaritinya tidak siap untuk berubah. Kemudian ada yang dikatakan self-image. Self-image itu adalah gambaran tentang diri kita. Jadi sampai tentang self-image ini dan self-esteem, kalau self-esteem itu adalah harga diri, bagaimana dia mencintai diri sepenuhnya, itu sampai dijadikan penelitian di beberapa paper yang saya baca, seperti ada kajian tentang wanita yang berjerawat, ya, bagaimana self-esteem ataupun konsep dirinya itu menjadi bermasalah. Karena apa? Karena dia tidak memahami apa yang dikatakan konsep diri. Dengan menjadi berjerawat sudah jadi masalah, ya. Dengan menjadi, katakanlah, maaf ya, ada orang yang lahir dengan tubuhnya pendek, ya. Ada yang lahir dengan tubuhnya terlalu tinggi. Ada yang lahir hidungnya terlalu mancung kayak Petruk. Ada juga terlalu pesek, terlalu hitam, terlalu putih. Itu semua yang dikatakan gambaran diri dia yang dia lihat di cermin, kemudian itu bisa menjadi konsep diri. Belum lagi apabila dia mengalami peristiwa-peristiwa kehidupan, baik masa lalu, saat ini, dan ketakutan masa depan. Nah, itu kenapa apabila kita gambarkan secara sederhana, itu ada gambar seperti ini. Nah, jadi untuk mendekati yang dikatakan konsep diri itu, ini ada 3 variabel yang sangat dominan. Ada yang dikatakan self-image. Self-image itu dari mana? Datangnya dari penilaian diri sendiri, personality. Personality ini dibentuk dari mana? Dari lingkungan, terutama orang tua, guru, dan teman kita. Kemudian appearance, tadi yang saya bicara tentang tadi jerawat, hitam, putih, tinggi, pendek, gendut, kurus. Ini appearance. Dan satu lagi itu adalah abilities. Jadi orang-orang minder, ya, orang-orang yang tidak percaya diri, itu dia punya self-image yang negatif. Inilah yang dikatakan bagaimana self-image itu terbentuk, yang diistilahkan gambaran diri yang kita rasakan saat ini. Kemudian yang kedua, itu yang dikatakan self-esteem. Kalau di sini saya katakan how much you love or not, ya, not love yourself. Ini artinya apa? Kalau kita selama ini dari lingkungan kita itu dapat perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan, kalau kita tidak memahami tentang konsep diri, bisa jadi kita menjadi diri yang melakukan reaksi, ya, bukan melakukan respon. Reaksi itu adalah sesuatu pendekatan yang secara spontan.
Kalau selama ini kita direndahkan orang, kemudian kita ketemu lagi orang yang sama merendahkan kita, maka kita merasa bahwa diri kita ini memang tidak pantas. Itu kenapa ini akan sangat hubungannya dengan nanti self-confidence. Kemudian, tapi kalau lingkungan kita memberikan nilai yang sangat positif, biasanya yang dikatakan self-esteem kita itu akan jauh lebih baik. Jadi beda dengan istilah self-esteem, harga diri, apabila ada peristiwa, misalnya pernah saya baca dulu di salah satu surat kabar, orang yang merasa terhina gara-gara masalah uang 1.000 perak, akhirnya dia menusuk ya sahabatnya yang karena dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Jadi di sini sebenarnya bukan harga diri, itu bukan konsep harga diri. Harga diri itu adalah bagaimana kita menilai diri kita ini baik dan buruknya dalam konteks apa? Dalam konteks yang akan menjadi konsep diri. Tapi kalau kita merasa bahwa saya punya harga diri, saya nggak mau diinjak-injak, itu saja udah salah pengertian harga diri di sini. Nah, jadi kembali lagi ada 3 hal ya, bagaimana diri yang ideal, bagaimana gambaran yang dikatakan self-image, dan juga bagaimana harga diri yang dikatakan self-esteem. Semuanya itu berlaku pada keadaan masa lalu, saat ini, dan masa depan. Nah, jadi kalau kita nanti misalnya dalam penjelasan saya masih belum begitu dipahami, nanti boleh ditanyakan lagi. Baik, jadi sebenarnya ya, yang kita ingin rubah itu apa? Itu adalah self-ideal. Idealnya kita seperti apa sih? Di akhir sesi ini saya akan tanya what is ataupun what are exactly your values. Saya akan tanya, apa kira-kira konsep diri Anda? Nilai-nilai apa yang Anda memiliki agar Anda menjadi pribadi yang ideal? Tapi kalau kita merasa bahwa, oh nggak mungkin saya seperti itu. Nah inilah makanya di dalam kajian The Map of Consciousness kita akan bahas. Agar sahabat LLC yang berbahagia memahami bahwa semua yang kita anggap sekarang ini kebagian-bagian kejelekan yang katakanlah konsep diri saya sekarang ini tidak begitu baik, itu masa lalu. Kita akan berbicara ke depan. Kita akan bicara yang dikatakan perubahan diri, transformasi. Kita akan bicara apa yang dikatakan hijrah. Kita akan mengubah diri kita jauh lebih baik. Karena itulah kenapa di Life Learning Club ini kita menyiapkan modul-modul yang mengasah pola pikir kita, kolbu kita, agar apa? Kita insya Allah sehat, sukses, dan bahagia. Baik, kemudian saya teruskan. Ketika kita bicara tentang konsep diri, ini ada satu pendekatan ya, ini juga kalau sahabat LLC baca namanya, ini agak susah dibaca ya, terutama surname-nya ya. Kalau first name-nya mudah, namanya Mihaly. Tapi coba, siapa yang bisa baca surname-nya? Ya, nanti siapa yang bisa baca surname-nya dengan baik bisa jadi sebagai pemenang buku ya, Letting Go. Jadi si Mihaly ini, sahabat LLC, itu dia memberikan satu konsep dari suatu ilmu yang dikatakan positive psychology. Apa dia? Adalah flow state. Di mana manusia di dalam kehidupannya itu ada yang dikatakan challenge ya. Kalau dalam bahasa kita secara umum itu inilah tantangan kehidupan. Jadi challenge ini ada orang yang merasa, waduh saya mestinya nggak perlu dong ada ujian ya. Tapi ada orang yang mencari ujian ketika dia memahami bahwa challenge itu adalah the life of the game ya. Jadi game kehidupan itu adalah challenge. Kemudian untuk kita agar kita bisa menghadapi challenge ini, kita harus punya yang dikatakan ability. Tadi kalau misalnya sahabat LLC ingat, ability merupakan suatu syarat dari self-image. Jadi kalau kita tidak kompeten ataupun not able, bukan ability ya, ability itu punya kemampuan, kompeten. Sementara not able itu tidak mampu. Nah itu akan self-image-nya bermasalah. Konsep dirinya bermasalah. Nah disinilah kenapa ketika bicara tentang tantangan kehidupan ataupun ujian, kita harus punya abilities. Nah itu pernah saya bahas di dalam sesi yang lain itu tentang wadah rezeki ya.
Wadah rezeki itu kalau kita bicara wadah, itu selalu saja ada 3 dimensi. Ya, dimensinya apa? Boleh dicatat. Wadah rezeki itu adalah kesiapan diri kita untuk mendapatkan amanah yang lebih baik lagi. Apakah itu finansial ya ataupun tanggung jawab yang lain. Jadi kalau Anda berpikir tentang rezeki yang luar biasa, siapkan wadahnya. Perhatikan. Ya, wadahnya apa? Ikhtiar nomor 1. Itulah dimensi panjang. Dimensi lebarnya adalah ilmu. Ilmu, ikhtiar, dimensi tingginya adalah doa. Kedekatan kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu, ya, ikhtiar dan doa. Doa itu merupakan bagian dari iman. Jadi, sahabat LLC, kalau kita ingin meningkatkan ability kita, maka jangan lupa wadahnya dikembangkan. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada kajian kita tentang apa yang dikatakan oleh Mihaly. Mihaly mengatakan flow state. Seperti apa gambarannya? Seperti ini gambarannya. Dalam hidup itu, kita akan mempunyai challenges, ya, tantangan-tantangan. Semakin dewasa, semakin tinggi. Banyak sekali cobaan hidup kita. Tapi apakah abilities kita siapkan? Nah, inilah wadahnya. Kalau abilities kita tidak siapkan, termasuklah malam hari ini, kita bicara tentang konsep diri kita aja masih kita bingung, maka ada sesuatu kekeliruan, ya, bahwa keilmuan kita yang tidak kita perbaiki dan kita aplikasikan. Andai kata kita sudah tahu pun, Bang Edi, tapi kok saya masih aja bingung, karena tadi belum diaplikasikan. Jadi kalau kita lihat gambaran ini, sangat sedih sekali yang dikatakan set, ya. Bahkan nanti di sini di dalam kajiannya Conscious Map, ini menjadi salah satu tangga apati, ya, sesuatu orang yang sangat apatis, sad, depression. Karena apa? Challenges-nya berat, banyak, tetapi ability-nya rendah. Justru malam hari ini kita harus berubah menjadi flow state. Bagaimana menjadi orang yang berbahagia? Artinya apa? Challenge itu kita sudah tidak lagi persoalkan, karena itulah life of the game, ya, game of life. Game of life itu adalah challenges. Kalau kita tidak menjadikan challenges itu sebagai game of life, maka kita tidak bisa menikmati hidup. Kita anggap hidup ini menderita. Tetapi bagi orang yang memahami bahwa challenge itu adalah game of life, itulah seni kehidupan, ya, seni dari orang beriman, sehingga ini menjadi sesuatu yang indah. Nah, keindahan inilah yang harus dimulai dari perubahan pola pikir, paradigm shifting. Jadi kita sekarang ini semestinya mencapai apa yang dikatakan flow state. Ya, flow state, orang yang berbahagia. Bukan orang yang apati, worry, ya, orang yang selalu saja kekhawatirannya cemas, begitu ya, bahkan bosan, atau terlalu rileks, ya, terlalu rileks, atau terlalu tegang, ya, self controlnya itu terlalu tegang dalam kehidupan, atau terlalu kehati-hatian, ya, alert, fokus. Jadi disinilah kita perlu menuju ke flow, ya, ke flow. Nanti ini yang kita istilahkan zona sip. Yang kita istilahkan nanti zona sip. Sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah. Baik, saya lanjutkan. Kalau kita udah memahami, artinya di dalam kajian psikologi pun ada yang mengkaji tentang bagaimana challenge, ya, apabila dihadapkan dengan abilities. Ini menjadi suatu matriks yang harus kita telaah. Kita pada pribadi yang mana saat ini. Namun, inilah yang saya katakan selama ini, kajian-kajian seperti ini sifatnya kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena tidak didekati dengan tools yang menuju ke kuantitatif. Perhatikan. Sekarang kita masuk ke kuantitatif. Perhatikan sahabat LLC tadi dalam positif psikologi yang dilakukan oleh Mihaly ketika dia mengembangkan matriks, ya, bagaimana abilities dengan challenge,
itu saya masih mengatakan itu kualitatif. Orang kalau bicara kualitatif itu apa iya, apa betul begitu ya? Karena sifatnya masih sangat abstrak. Tetapi ketika kita membaca buku, bagi yang mau buku nanti silakan kontak admin ya, tapi ini bukunya masih bahasa Inggris. Buku Map of Consciousness ini. Itu judulnya Force and Power. Itu dalam bentuk e-book ya. Tapi kalau yang buku hadiah Letting Go itu betul-betul buku yang sudah dalam bahasa Indonesia dan betul-betul buku yang bisa dibaca, bukan e-book. Kembali saya lanjutkan. Bagi sahabat LLC yang sudah belajar EFT itu mengenal dengan istilah kinesiologi. Kinesiologi ini adalah ilmu yang dulunya ya digagas oleh dua orang terkenal ya, George Hart ya sama Diamond. Jadi mereka berdua ini akhirnya menuju kepada applied kinesiologi. Awalnya dulu mereka hanya ingin melihat bagaimana reaksi tubuh yang dikatakan kines itu adalah gerakan, logi itu adalah logos, kehidupan. Jadi apabila tubuh bereaksi negatif terhadap nutrisi sesuatu, maka tubuh reaksinya lemah. Tapi apabila dia positif terhadap nutrisi sesuatu, maka tubuh kuat. Nah itulah awalnya kajian dari Gotthard sama Diamond ini. Tetapi ketika kembali sampai ke sini, nah inilah yang digunakan oleh Stephen Hawking selama 29 tahun. Dia melakukan kajian selama 29 tahun di belahan benua, cuma Asia saja yang nggak disebut ya. Jadi kalau saya baca bukunya, kok Asia nggak disebut sih? Padahal Eropa dia sebut, Afrika dia sebut, Amerika tentu dia sebut. Ya, dua yang dia tidak sebut ya, Australia dan Asia dia tidak sebut. Tetapi David Hawkins ini, sahabat LLC, di dalam salah satu interview di YouTube yang sering saya ikuti, beliau ini tadinya seorang yang dikatakan ateis, tidak percaya agama. Tetapi dengan dia memetakan yang dikatakan Map of Consciousness ini, dia mulai percaya kepada Tuhan. Nampaknya sih kalau saya lihat dari arah omongannya, dia Kristen ya, agamanya Kristen. Dan di buku-buku dia itu selalu dia quote itu dari tiga pendekatan agama. Kadang dari Nabi Musa, kadang dari Buddha, dan kadang dari Kristen. Tapi dari Islam dia tidak quote. Bagi saya tidak jadi persoalan karena di sini agama itu adalah suatu tuntunan hidup. Itu kembali kepada belief dalam konteks iman dan kita tidak diskusikan di ruang ini. Tapi yang saya ingin katakan bahwa ketika orang sudah menuju ke sesuatu consciousness, dia melihat suatu kebenaran yang tadinya abstrak, dia merasa ya bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Ternyata kisah dari David Hawkins ini itu sama dengan kisah dari Bruce Lipton. Mereka ini berdua itu sama. Seorang pemikir, seorang yang pintar, mengenal Tuhannya melalui kajian-kajian pengetahuan. Makanya di dalam Islam itu ada yang dikatakan ayat kauliyah, yaitu firman dalam bentuk kitab, dan ada yang dikatakan ayat-ayat kauniyah, ya, artinya sesuatu yang terhampar termasuk diri kita. Makanya siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah inilah perlu kita renungkan ulang. Kalau selama ini nilai-nilai spiritualitas kita masih sangat rendah. Semestinya skor value kita saat ini seperti saya yang usianya di atas 50, mestinya skor value-nya harus di atas 7 ya. Jadi kalau skor value-nya masih di bawah 7 untuk usia 50 kayaknya persiapannya untuk meninggal itu belum siap kayaknya ya. Dan jadi Anda juga nanti kalau dalam kajian misalnya wellness itu harus melihat spiritualitas kita value-nya berapa sih dari 0 ke 10. Kalau nilainya masih 6, apalagi 4, nah itu nauzubillah ya. Artinya ini kebablasan. Jangan-jangan kita di eternal life-nya nanti akan menjadi manusia yang tidak bahagia. Baik, sahabat LLC. Saya kembali lagi ke kajian David Hawkins ini. Jadi kajian David Hawkins ini, kenapa kita berani mengatakan dia ini menjadi kuantitatif? Karena kinesiologi ini awalnya itu hanya dipercayai oleh teman-teman dalam bidang-bidang tertentu. Seperti nutrisi tadi awalnya, tapi belakangan dia menuju ke aspek kehidupan.
Bahkan kalau kita baca bukunya Force and Power-nya David Hawkins ini, itu pun dituliskan di zaman buku ini terbit, itu masih zaman pemerintahannya Gorbachev. Gorbachev saja memberikan salut kepada David Hawkins ini atas kajian dia. Termasuklah dari seorang yang juga kita kenal, ya, itu Mother Teresa. Mother Teresa pun juga sangat memberi jempol kepada kajian David Hawkins ini. Nah, kembali lagi. Kenapa kita katakan dia ini menjadi suatu kajian kuantitatif? Karena bagi Anda yang memahami kinesiologi, itu akan makin jelas. Karena salah benarnya dari sesuatu itu teruji dari kajian-kajian kinesiologi. Jadi kalau kita katakan selama 29 tahun, apa yang dia kaji? Nanti ada 17 tingkat yang dikatakan tingkat emosi, tingkat kesadaran, makanya dia menjadi peta. Karena apabila kita berada pada emosi tersebut, kita belum menyadari emosi itu kita punya, maka Anda berada di value berapa. Dan ketika Anda tahu Anda ingin meningkatkan kepada yang sifatnya force dari menuju ke power, karena kalau kita pahami dari kata force dan power itu jelas ya. Force itu dia merasa sempit, dia merasa hidupnya tertekan. Jadi kalau orang itu merasa hidupnya tertekan, ya, banyak keluh kesah, berarti Anda berada di dalam consciousness mapping-nya itu di bawah 200. Inilah yang dipetakan oleh David Hawkins. Nanti kita akan masuk ke nilai-nilai itu. Tetapi apabila Anda sudah mulai berani mengubah diri Anda dan menuju kepada enlightenment, maka itulah yang dikatakan power. Power itu seperti orang yang merasa lega, ya. Oh ya, saya sekarang hidup saya jauh lebih ringan. Saya lebih nyaman menghadapi hidup ini. Bahkan saya menanti ujian-ujian yang membuat diri saya lebih dekat kepada Allah. Nah, hal-hal ini sering saya sampaikan kepada klien-klien. Ketika mereka berduka dengan ujiannya, saya katakan, inilah konsep yang harus kita pahami. Kalau kita tidak memahami bahwa ujian itu merupakan sesuatu kebaikan buat kita, itu akan menjadi sesuatu yang negatif. Nah, ini yang kita alami selama ini. Karena konsep ini belum kita pahami dengan baik. Makanya hari ini coba kita pahami dan coba kita aplikasikan. Saya kembali lagi kepada kajian David Hawkins. Perhatikan sahabat LLC yang berbahagia. Ketika bicara peta kesadaran manusia, kajian dari David Hawkins ini, maka dia ada 17 tingkat. Apabila kita berada di tingkat yang paling bawah, berarti kita berada di titik kehancuran. Kita berada dalam kehidupan yang sempit, ya, force, merasa tertekan. Tetapi kalau kita sudah mulai melakukan sikap, hari ini kita berani mengatakan diri saya adalah ini, dan saya akan berubah, maka dia akan berbeda. Tetapi kalau kita masih banyak punya emosi-emosi, ini merupakan anatomi emosi, dengan sifat-sifat seperti ini, walaupun Anda mengatakan Anda itu pengennya A, tapi ternyata kita itu adalah B, yaitu yang merah ini, maka kita pada kondisi yang sempit. Baik, saya masuk ya. Nah, disinilah force and power-nya David Hawkins. Coba kita baca satu-satu. Ini yang digambarkan merah, boleh jadi kita tidak mengakui bahwa ada self, diri kita, ya, dalam diri kita, walaupun saya katakan bukan konsep diri saya ini Bang Edi, tetapi itu ada pada diri kita, maka harus kita akui. Apa? Apakah kita merasa diri kita ini betul-betul mempunyai nilai yang positif? Tetapi kalau kita merasa tidak berharga, saya merasa tidak dihargai oleh istri saya, oleh suami saya, oleh teman saya. Nah, ini kasihan sekali. Dalam kajian David Hawkins selama 29 tahun, ini pribadi-pribadi yang ujungnya menjadi fobia sosial. Orang yang tidak berani bergaul. Bahkan orang-orang seperti ini banyak yang ujung-ujungnya menjadi orang-orang yang bunuh diri, ya. Nah, jadi ini orang-orang yang merasa tidak berharga emosinya. Pandangan hidupnya apa? Semua orang tidak menghargai dia. Semua orang menghina dia.
semua orang mengecilkan dia. Meningkat sedikit, ini persoalan menyalahkan ya, ataupun perasaan bersalah. Jadi selalu sifatnya itu blaming. Jadi kalau kita sehari-hari dalam diskusi kita banyak menyalahkan, nah ini ada sesuatu ini. Karena apa? Karena posisi emosinya berada di sini. Walaupun nanti ya untuk lebih jelasnya ini saya udah siapkan tabelnya ya. Tabelnya lebih lengkap lagi di sini nanti. Ya, bagaimana tingkat-tingkat itu sahabat LLC betul-betul bisa baca lebih detail lagi. Termasuklah kalau kita bicarakan tadi tingkat bersalah itu level 30, ini betul-betul medan energi yang sangat tidak baik. Level 50 ini kata-kata yang tidak bisa dan sebagainya ya. Dan kalau kita terjerat di dalam kemiskinan, ini bukan hanya bicara harta, tentu bicara jiwa ya. Ini adalah tingkatan apati 50. Ini dan seterusnya. Nanti silakan dibaca ya. Saya kembali lagi ke sini dalam penjelasan singkat karena waktu kita sangat singkat. Nah, ini semua apabila kita masih ada sifat bangga, sifat marah, sifat keinginan yang sifatnya ambisi ya, kemudian kesedihan yang mendalam. Nah, ini adalah sesuatu yang sifatnya semuanya negatif. Negatif di sini, kalau misalnya rekan-rekan yang sudah belajar EFT, itu bisa dicek dengan kinesiologi. Karena kinesiologinya memang digunakan untuk mengecek ini semua. Sehingga waktu pelatihan EFT pun saya katakan, coba Anda cek. Benar nggak saya marah, saya ini pemarah. Ini kita negatif ya. Tapi kalau kita mengatakan saya betul-betul senang, ini kita licin gitu loh. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai pribadi kita, benar nggak saya ini pemarah? Benar nggak saya ini pemarah? Nah itu kalau dia licin, berarti kita itu pemarah. Nah itulah kinesiologi, di lain waktu kita jelaskan. Tapi inilah yang menunjukkan sesuatu yang sifatnya menjadi kuantitatif. Dia tidak lagi menjadi sesuatu yang sifatnya relatif ataupun abstrak. Nah, di sini perhatikan sahabat LLC, apabila kita sudah berani mengambil sesuatu keputusan bahwa kita ingin berubah, itu energinya sudah 200. Apalagi kita sudah mulai yakin, apalagi keyakinannya dengan penuh, apalagi kita melakukannya benar-benar istilah pemahaman, artinya pemahaman menerima, memaafkan. Kalau kita penuh sukacita, itu betul-betul yang dikatakan dengan ikhlas, ya, dengan cinta kasih, itu makin tinggi. Jadi dia perpaduan ikhlas itu adalah ketika mulai melakukan memahami, artinya menerima, memahami, ya, dan makin tinggi. Bahkan ketika kita masuk kepada enlightenment, ini sebenarnya kesadaran para nabi, ya, kita baru mendekati sekitaran 600. Jadi kalau kita sampai 700 ini kesadaran para nabi. Tawakalnya seperti halnya Nabi Ibrahim. Tawakalnya Nabi Ibrahim dapat perintah dari mimpi, disuruh menyembelih anaknya. Ketawakalan dari Nabi Ismail, ketika Ismail menanyakan, ya Abi, apakah benar itu perintah dari Allah? Apabila itu benar, maka naam, silakan. Dia tunduk dan patuh. Nah inilah tawakalnya seorang nabi. Di dalam kajian ini adalah enlightenment. Dia di atas 600, 700 menuju ke 1000. Nah kembali lagi, perhatikan, ini semua energi-energi yang dikatakan nilainya dari mana ini? Ini pendekatan kinesiologi didekati dengan angka logaritma. Kalau gitu gimana sih kira-kira sih? Kalau saya sih menerjemahkannya sederhana saja. Kalau saya kinesiologi mulai dari malu sampai ke bangga ini, maka dari bangga ke malu, ya, itu malunya betul-betul lebih kesat, ya, betul-betul kesat. Kalau merasa betul-betul tidak dihargai, ini kesatnya luar biasa. Tapi ketika merasa marah, ini kesat, tapi dia agak licin. Nah, disitulah kajian ini, ya, ataupun kalau kita bicara ini yang ditekan dalam kajian kinesiologi, itu juga dicek kekuatannya seperti apa. Ya, ada kekuatan kuat sekali, ada kekuatan yang sedang. Tapi ada yang lemah sekali. Nah, itu kajiannya.
Saya sendiri coba mencari di halaman berapa ini kajiannya, mengkuantifikasi angka 30 sampai ke angka 1000. Ternyata tidak ketemu. Ya, dia cuma mengatakan bahwa percobaan ini adalah percobaan yang dikatakan non-linear. Kalau linear itu misalnya kita bicara tentang 1, kemudian dilanjutkan dengan 2, dengan 3, itu adalah linear. Ya, linear itu adalah A menjadi B menjadi C. Tetapi kalau kita bicara non-linear ini, dia menjadi abstrak. A bisa berubah menjadi B aksen, bisa berubah menjadi B double aksen. A bisa berubah menjadi C, itu non-linear. Nah, non-linear inilah ketika digagas oleh David Hawkins, ya, bagaimana dia mengkaji dari map of consciousness ini secara kuantitatif, pakai tools apa? Saya katakan pakai kinesiologi. Sayang sekali David Hawkins sudah meninggal, jadi saya tidak bisa koresponden dengan beliau ketika saya mengenal map of consciousness ini, jadi tidak bisa menanyakan kinesiologi seperti apa yang dia terapkan sehingga dia membagi angka-angka itu. Sementara saya menafsirkan dari kalau saya menggunakan self kinesiologi, itu rasa bersalah itu memang sangat kesat. Ya, semakin dia tinggi dia akan berubah kesatnya dan semakin menuju ke licin walaupun masih kesat. Nah, ini Bapak Ibu kalau yang belum belajar memang masih cukup aneh. Apa sih itu kinesiologi? Tapi nanti dalam pertanyaan bisa saya elaborasi. Baik, saya teruskan. Sekarang setelah kita mempelajari ini, tadi saya katakan, ketika bicara konsep diri, sebenarnya kita itu tentu pengen diri yang bagus dong, ya, yang ideal, ya. Namun kenyataannya kita masih banyak di sini. Kenyataannya kita masih banyak di sini. Nanti di dalam pendekatan kita, apabila kita mempunyai mental block, nah itulah kenapa kita perlu tools. Karena kalau kita tidak pakai tools itu yang membuat orang mengatakan susah untuk merubah karakter. Saya katakan apabila ada kesediaan, ada kemauan, within a second akan bisa berubah. Tetapi apabila kita tidak punya kesediaan, tidak punya kemauan, sampai kapanpun tidak akan bisa ada perubahan. Satu contoh ya, ini ada orang yang edik. Edik itu kecanduan. Ediksi itu banyak. Ada ediksi anak-anak sekarang itu suka main games ya. Ada ediksi ketika dia sudah agak gede dikit itu lihat film porno. Itu edik. Ada ediksi orang dewasa masih suka main games. Itu edik. Ada orang yang rokok ediknya. Ada orang yang ediknya ngemil. Ada orang yang ediknya itu adalah apa? Misalnya yang kita anggap kerja. Ya, yang dikatakan workaholic, kerja terus. Nah, itu juga edik. Nah, edik ini, nah hari ini saya lihat dulu ya, ada nggak sahabat kita Mas Agus ya. Nah, sahabat kita Mas Agus. Mas Agus ini itu sudah memberikan suatu brand name kepada diri dia sebagai salah satu trainer yang dikatakan apa? Dopamin detox. Agar apa? Segmen yang dia cari adalah orang-orang edik. Orang-orang edik ini dia bermasalah. Karena apa? Dia di dalam kajian yang kita bicara dalam map of consciousness ini, itu ada perilaku-perilaku. Kita kasih contoh saja ya, biar tepat ya. Perilakunya itu ya, dia itu mencari sesuatu yang membahagiakan dia. Coba lihat di sini ya. Memang tidak nampak di sini ya. Dia mencari sesuatu yang membahagiakan dia, tetapi kebahagiaan dia itu dia alihkan kepada hal-hal yang tidak produktif. Ini yang dikatakan hasrat ya. Hasrat keinginan yang kuat. Ini tidak produktif. Jadi dia sekarang ini berada di level force, di angka 125. Nah, andai kata dia merasa bahagia karena dia senang main game itu, itulah dopamin, istilah kita itu dopamin KW. Kebahagiaan yang semu. Bukan kebahagiaan yang hakiki. Karena nilainya ya di mata sang ilahi itu sebenarnya tidak punya nilai apa-apa. Berjam-jam dia main game, it's nothing. Kasihan sekali ya. Nah, jadi inilah kenapa ya Mas Agus itu mendedikasikan diri dia dengan sedikit pengetahuan seperti EFT, dia katakan apa? Dopamin detox. Bagaimana mendetoks dopamin yang KW, ya, dopamin palsu, ya, kebahagiaan palsu karena bermain games.
Hati-hati ya. Kebahagiaan ini harus kita bicara secara hakiki. Kalau dalam kajian-kajian dari kalangan ustadz, kebahagiaan hakiki itu adalah manisnya iman. Ya, apabila kita menerapkan konsep syukur, menerapkan konsep sabar, menerapkan konsep ikhlas, menerapkan konsep pasrah. Nah, inilah kebahagiaan yang hakiki. Tapi apabila kita tidak menerapkan konsep-konsep ini, malah kita berada di dalam map of consciousness itu di bawah dari 200 tadi, punya keinginan membahagiakan diri, ya, tapi nonton film porno, main game, kebahagiaan semu, dia happy ya. Wah, senang diri dia. Memang ada dopamin, tapi dopamin KW. Yang namanya dopamin KW itu merusak. Ya, dopamin tapi KW tetap merusak. Ya, baik, saya teruskan. Nah, kemudian kita kembali lagi ya di dalam kajian kita ini agar betul-betul kita memahami. Kajiannya apa? Ternyata David Hawkins, karena dia orang yang berpikir, dia mendapat pencerahan dari Tuhan, kemudian dia mengenal Tuhan, dan dia menganut satu agama yang saya yakini dia agama Kristen. Ya, perhatikan. Dia memberikan konsep yang namanya letting go. Kenapa letting go? Letting go itu adalah melepaskan. Artinya apa? Kalau selama ini kita selaku makhluk hidup yang tercipta dalam kondisi dapat melihat, maka kita akan attract sesuatu yang juga terlihat. Makanya kita lebih suka dengan keduniaan. Kita sangat terpesona dengan gangguan-gangguan keduniaan. Apa itu? Harta, tahta, wanita. Karena banyak kegagalan laki-laki, ini persoalan wanita. Ya, jadi banyak para pejabat Indonesia, ini kalau mau cerita sedikit yang sifatnya spionase, kalau dia terkenal suci, itu biasanya kalau dia udah keluar negeri, lupa diri sedikit saja, ya, dijebak dengan wanita dan sudah ada foto, selesai dia hidupnya. Akan dibuka aibnya, maka dia tidak akan berani lagi menolak macam-macam. Karena gaya-gaya orang yang ingin berbuat jahat itu dengan cara-cara macam-macam. Selain nyogok dengan duit, juga dengan wanita. Ya, saya saja punya bisnis yang skala tidak internasional dulunya, ya. Itu juga staf-staf saya itu suka cerita sama saya. Ya, Pak Edi, saya dikirimin wanita di kamar saya. Syukur saya ingat pesannya Pak Edi. Sehingga saya berserah diri kepada Allah walaupun saya harus setengah jam dulu di kamar kecil. Mengunci diri. Saya harus berbuat apa? Ya, seorang bujangan yang tidak mengerti wanita dimasukin seorang wanita. Nah, inilah betapa ya godaan-godaan ini sifatnya sangat abstrak, sangat nampak. Wujud ya, sesuatu yang tangible. Sesuatu tangible ini punya gaya gravitasi, ya, punya gaya gravitasi. Gaya gravitasi inilah yang memberatkan kita. Inilah yang dikatakan makhluk ya apabila melihatnya hanya pemenuhan jasad. Padahal kalau kita memahami konsep kehidupan, kita ini sebenarnya makhluk spiritual. Kajiannya coba kita lihat ya. Ini kita tidak membahas dari kacamata agama dulu. Kita membahas dari evidence base. Coba lihat kajiannya. Apa kata David Hawkins? Dia katakan, because we are all parts of the whole, when we heal something in ourselves, we heal it for the world. Jadi Bapak Ibu, kajiannya ini kita ini adalah energi. Kita ini adalah bagian medan magnet dari medan magnet yang maha besar. Perhatikan. Kita ini adalah medan magnet, kita ini adalah energi, dan dia menjadi bagian yang maha besar. Kalau pribadi kita ini tidak benar, maka inilah yang akan merusak tatanan dunia. Dan ini sudah nampak di dunia saat ini. Bagaimana dengan peristiwa COVID? Di Indonesia baru saja masuk 2021. Bencana udah di mana-mana. Dengan adanya bencana di udara, bencana di darat dengan kebanjiran, bencana dengan gunungnya. Na'udzubillah min zalik. Apalah ini? Berarti kita ini ya banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Karena apa?
Kita yang merusak tatanan energi, kita tidak harmoni dengan seluruh ciptaan yang lain yang Allah ciptakan. Nah, ini persoalannya. Itu kenapa David Hawkins ya, itu menemukan Tuhan. Karena dia memahami, oh, kalau saya tidak menjadi sesuatu yang baik, maka siapa saya? Jelas di sini ya. Nah, kembali lagi kita masuk kepada kajian yang lain. Ini dibenarkan oleh Einstein. Einstein inilah penemu yang dikatakan EMC kuadrat. Dia katakan apa? When forced to summarize the general theory of in one sentence, ya. Apabila formulanya itu force tentang gaya ya, dijadikan suatu formula, satu kalimat, time and space and gravitation have no separate existence from matter. Jadi masalah ruang, waktu dan gravitasi itu sebenarnya tidak terpisah dengan matter, dengan benda. Kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, ketika dipaksa untuk meringkas teori umum dalam satu kalimat, waktu dan ruang dan juga gravitasi tidak memiliki keberadaan yang terpisah dengan materi. Contohnya apa? Ini rumusnya. EMC kuadrat. Bagaimana energi yang akhirnya nilainya joule, itu ada mass, ya, ada speed of light, EMC kuadrat. Yang nilai C kuadrat itu sekian meter per second. Ya. Nah, jadi kita lihat EMC ini terjadi percepatan. Dia mendobrak ya tentang bagaimana massa dan energi itu dulu mereka mengatakan tidak terkait. Ternyata mereka satu. Mereka menjadi satu speed ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan sekarang kalau kita masih digrogoti dengan self tadi, ya, self itu adalah siapa diri kita yang penuh emosi negatif tadi, kita tidak menuju ke pencerahan, melepaskannya, maka ibaratnya kita ini seperti air yang belum direbus. Ya, coba bayangkan. Air yang seperti direbus itu punya massa. Tapi ketika dia sudah direbus, dia akan berubah menjadi uap, ya. Kemudian dia akan berubah menjadi ether, jadi udara, dan dia ringan hidupnya. Disinilah yang dikatakan letting go. Lepaskan, pasrahkan kepada divine God. Nah, ini yang dipesan oleh David Hawkins. Bagi kita umat yang beragama di Indonesia, kata-kata pasrah, kata-kata tawakal itu sudah biasa. Tetapi kenapa selama ini teori ini kita pegang? Enak aja maafin dia. Kemarin cerita tentang the spirit of forgiveness. Saya itu terhina. Saya dimaki-maki. Saya dihina. Saya direndahkan. Enak aja maafin. Nah, inilah. Padahal is about perception. Is about distortion masa lalu kita. Kita pendam. Ketika menjadi sesuatu ada persamaan, kita simpen. Tapi itu tidak bagus, Bapak Ibu. Ya, tidak bagus sahabat LLC. Makanya ini kita perlu letting go, lepaskan. Ya, lepaskan. Kita menuju sesuatu higher self, ya. Sesuatu yang menjadi ringan. Hidup ini menjadi indah. Ini yang akan membuat kita sehat, sukses, dan bahagia. Dan kajian David Hawkins ini itu tidak hanya melibatkan orang sehat, juga melibatkan orang sakit. Dan mayoritas orang sakit itu berada pada kondisi force. Jadi kalau kita masih simpan self kita, konsep diri kita yang mungkin kita tidak akui, itulah yang akan merusak diri kita. Itu catatannya. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita bicara dalam kajian ilmiah, ini jelas EMC kuadrat. Makanya ada istilah ya, kalau kita banyak tekanan, itu karena kita banyak gaya. P itu sama dengan F, walaupun FMA ya. Itu ada kalau kita belajar fisika. Nah, inilah sebagai suatu pembuktian dan diakui di seluruh dunia. Nah, kemudian kalau kita lihat saja bagaimana kita menuju sesuatu yang speed, ya. Speed itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah, sesuatu yang cepat apabila kita bicara di quantum theory. Yang notabene dia satuannya sudah sangat kecil, ya. Dia itu kurang bahkan ya 10 minus 9 meter itu sangat kecil sekali. Jadi kalau kita bicaranya speednya juga dia kecepatannya kecepatan cahaya. Nah, jadi kembali lagi inilah Newtonian dan kuantum. Jadi kalau sekarang ini kita masih memendam semua emosi-emosi negatif tadi, ini sebenarnya kita orang kuno. Karena apa? Kita masih memakai teori Newtonian. Semestinya kita bicaranya teori kuantum, ya. Teori kuantum itu apa?
Kita ini adalah makhluk spiritual. Kita ini adalah ciptaan ya yang sangat indah, menjadi khalifah fil ard, menjadi wakil ya, menjadi duta sang pencipta di muka bumi ini. Kalau kita justru berpikir untuk bagaimana merugikan orang lain, menghina orang lain, ini berarti ada error. Sakit, saya bilang, sakit dalam tanda petik. Secara umum sakit mental. Termasuklah teman-teman yang masih edik, ya, termasuklah rokok. Mohon maaf. Apa manfaatnya rokok? Ini juga sesuatu edik, ya. Edik apa? Ada hasrat yang dia salurkan ke dalam sesuatu yang dia anggap nyaman. Itu yang diistilahkan oleh Mas Agus, dopamin detox. Hati-hati. Ya, kita lanjutkan. Tapi kita tidak bicara halal haram di sini ya, karena kita tidak bicara fikih. Kita bicara kebenaran suatu konsep yang terukur. Saya lanjutkan lagi. Perhatikan ya, ketika kita sudah memahami ini, maka ini akan menjadi satu solusi. Terus gimana letting go itu? Letting go itu sudah ada di dalam ajaran agama. Ya, apabila kita berada di sini, maka kita selalu di ruang resah dan bimbang. Kita ada ruang RBT, resah dan bimbang, karena kita selalu merasa tertekan dalam hidup ini. Tetapi apabila kita sudah menggunakan power, daleman kita ini yang luar biasa, maka kita menjadi di ruang tenang. Memang betul banyak kajian ya mengatakan bahwa zona ikhlas ya. Ada juga kajian mengatakan zero mind process. Saya katakan itu betul. Tetapi apabila dia berdiri sendiri tentang ikhlas, ikhlas itu lebih kepada menerima dan melakukan. Ikhlas melakukan dan menerima. Tetapi ketika ada hubungan kepada Sang Pencipta, disinilah ada hubungan yang dikatakan harus adanya tawakal. Makanya kita senantiasa berdoa. Doa itu bentuk tawakal, bentuk pasrah. Tapi apakah doa kita itu betul-betul pasrah kepada Tuhan? Itu yang menjadi jawaban. Anda bisa quantifier. Benar nggak saya 100% sudah betul-betul doa saya pasrah? Kalau belum, coba tingkatkan lagi. Ya, selesaikan. Kita kurang yakin berarti. Nah, inilah kenapa kita perlu belajar ilmu-ilmu pendekatan yang memudahkan kita seperti EFT. Karena kita banyak yang dikatakan mental block ataupun psychological reversal. Saya teruskan lagi. Nah, kalau kita sudah begini, maka ini akan indah. Oh, ternyata menuju ruang tenang itu menerapkan iman, ya kalau bagi Islam, bagi orang Islam adalah Islam, bagi agama yang diyakini silakan dengan agama yang diyakini, kemudian aplikasikan apa yang dikatakan sip, ya sabar, syukur, ikhlas dan pasrah. Letting go-nya di sini. Karena begini ya, kadang-kadang kajian barat ini itu ketika tidak seperti David Hawkins, itu saya masih senang ketika mendengarkan tayangan dari David Hawkins. Tapi ketika ada satu pendekatan lagi, ya umpama saja ini kajian saya, mungkin saya tidak mendengarkan secara langsung karena di bukunya tidak ditulis ya. Nah, yang ditulis oleh Hale Dawkins namanya. Hale Dawkins itu dia menemukan apa yang dikatakan Sedona Method. Sedona Method itu juga bagaimana dia menerima diri dia, kemudian dia lepaskan. Ya, dia lepaskan. Menurut saya, yang melepaskan seperti ini, energi itu kekal. Apabila dia dilepaskan saja, itu suatu saat akan balik lagi seperti bumerang. Tapi apabila kita lepaskan dengan penuh kepasrahan, berarti kita lepaskannya karena perlu pertolongan Sang Pencipta. Maka dia akan jadi positif. That is the thing. Jadi kalau kita cuma letting go itu nggak selesai. Makanya letting go, let God. Ya, letting go, let God. Memang David Hawkins tidak secara betul-betul dia katakan demikian, tetapi dia juga merekomendasi di dalam buku dia. Terutama di buku sih nggak nampak ya, saya tulisan kembali kepada Tuhan itu. Di dalam interview dia, baru dia bicara. Semestinya kita kembalikan kepada divine God. Itu yang dia sampaikan. Tapi di dalam kajian-kajian dia memang masih sangat saintifik. Tapi bagi kita makin memahami,
Oh, memang harus dilepaskan yang negatif itu. Kok kemelekatan? Kita melekat sekali dengan yang begitu. Lepaskan. Itu sampah. Sampah. Kita lihat sampah di luar saja nggak tahan ya, apalagi pada diri kita. Nah ini ya, ini yang harus kita miliki. Keberanian untuk merubah diri kita dari mana? Karena keyakinan kita kepada Allah, Allah yang Rahman dan Rohim itu akan pasti membantu kita. Apabila kita ingin segera merubah diri kita. Kemudian kita lanjutkan, sahabat LLC yang berbahagia. Nah, ini yang saya katakan sedikit kajian tentang Maslow ya. Maslow ini kan kalau bicara kajiannya kan ini betul-betul melihat sesuatu mengenai diri ya. Mulai dari pemenuhan secara fisiologik ya, artinya secara fisik, kemudian keamanan, sampailah kepada recognition. Perhatikan, Maslow ini merupakan suatu pendekatan yang needs. Jadi kalau kita masih menggunakan teori Maslow, berarti kita masih needs. Needs itu artinya orang yang selalu seperti minta-minta, selalu berharap. Kalau berharapnya kepada Allah, nggak apa-apa. Tapi kalau berharap kepada manusia, sayang. Sayang, karena salah alamat. Ya, nah sekarang bagaimana teori itu diputarbalikkan oleh yang dikatakan Barrett. Ya, Barrett ini salah satu, dia masih hidup ya, salah satu peneliti dari Inggris. Itu dia mengatakan, kita masuk ke fase yang dikatakan consciousness. Di fase 1, 2, 3 ini memang ada penerjemahan negatif dan positifnya. Kalau kita lebih kepada needs, maka kita negatif. Tapi kalau kita kembalikan di sini kepada sesuatu yang sifat-sifatnya hakikat, yang sifatnya memang untuk dalam rangka ibadah, ubudiyah, maka dia menjadi positif. Tetapi yang diharapkan kita punya transformasi. Artinya apa? Yang tertinggi itu kita justru sifatnya itu adalah memberi. Nah inilah yang tadi saya lihat ada core value dari para sahabat yang mengatakan menjadi rahmatan lil alamin. Itu luar biasa kalau itu betul-betul dijadikan program. Baik, karena waktu udah jam 9, segera saya tutup dengan kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Ini bisa dibaca nanti. Kesimpulannya adalah saya minta di ruangan ini segera menentukan value Anda. Sifat yang Anda miliki, walaupun itu masih persepsi yang dikatakan diri yang ideal. Sebagai gambaran, ya ini adalah bapak kita, ya karena saya bilang kita, karena memang kita mengenal beliau dengan baik, ya kita kirim Al-Fatihah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah kirim Al-Fatihah ke almarhum yang pribadi luar biasa. Saya pun juga dulu alhamdulillah dapat beasiswa melalui pemikiran beliau. Apa kata beliau? Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik. Dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan. Ini luar biasa. Perkataan dia ini adalah walk the talk. Ya. Ini adalah orang yang walk the talk. Dia betul-betul melakukan apa yang dia katakan. Nah ini salah satu teladan kita yang kita sangat kekurangan di bangsa ini. Sahabat LLC. Nah, perhatikan. Kalau yang dicontohkan, kalau di umat Islam itu, Nabi Muhammad SAW, dia mempunyai sifat 4 yang sangat kita kenal. Sidik itu adalah jujur, amanah itu kita tahu dalam bahasa Indonesia, artinya orang yang betul-betul membuat diri dia itu penuh tanggung jawab, dan dia melakukan secara ihsan. Jadi dia ini tidak akan melakukan korupsi 1 sen pun, baik dari waktu maupun rupiah. Ya, ini orang-orang amanah. Tabligh itu adalah orang-orang yang menyampaikan kebaikan, mengajak kebaikan. Fatona itu adalah orang-orang yang cerdas. Perhatikan, Anda pilihlah di antara berikut. Ini ada kajian ya yang dikaji dari Afrika sampai ke Australia dari 97 sampai 2002 oleh James Cousins dan teman-teman. Ini sifat-sifat yang menjadi karakter CEO dunia. Ada sifat jujur di sini, ada sifat fatona di sini, ya. Jadi ini memang sifat-sifat yang luar biasa. Dan ternyata sifat-sifat ini itu semua kalau kita katakan kita ini Khalifah fil ard itu adalah dari Asmaul Husna. Contoh ya, ini karakter universal CEO yang dikaji oleh Peter Burwas itu bersemangat, itu adalah Al-Qohar. Berwawasan luar, Al-Basit. Senang membaca, Ar-Rasid. Telaten mencatat, Ar-Raqib. Komunikatif, As-Sami. Adaptatif,
muhaimin, memaksimalkan waktu, al-muqtadir ya. Jadi ini semua adalah sifat-sifat yang dikatakan sifat-sifat Allah. Nah, silakan ya dipilih apa kira-kira value kita yang saya minta minimal 3, maksimal 5 pada hari ini. Ayo mulai dicatat dan ditulis di chatting. Pilih value Anda yang akan menjadi konsep diri Anda agar kita melakukan perubahan diri dengan apa yang dikatakan letting go, let God. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Mbak Jessi. Iya, terima kasih Pak Edi atas pemaparan materinya. Bang Edi. Bang Edi atas pemaparan materinya. Terima kasih Bang Edi. Tentunya sangat bermanfaat dan menarik ya. Untuk Abang Mbak Danone yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di chat Zoom atau raise hand. Silakan raise hand begini atau di situ ada kode reaction ya. Nah, itu sudah ada tuh Mbak Jessi. Kayaknya Mbak Juni itu. Kemudian Mas Oti sudah 2 tuh Mbak Jessi. Kemudian Mas Nyoman ya. Ini beli Nyoman nih. Sudah ada 3 tuh Mbak Jessi. Silakan Mbak Jessi. Ya Bang Edi, ini udah ada pertanyaan dari Abang Juni. Iya, Abang Juni. Prof Edi, kita doakan semoga segera terwujud. Amin. Amin. Bisakah memanage consciousness, kesadaran kita, dengan teknik incantation dengan EFT seperti positive words pada diri, memberikan kata-kata positif kepada diri yang diulang-ulang terus-menerus dengan mengakui tekad positif berubah dan seterusnya sampai meningkat enlightenment diri. Oke, kita tampung 2 pertanyaannya Bang Edi baru dijawab. Satu lagi itu Mas Oti. Mas Oti. Boleh. Mas Oti. Ya, mungkin diminta buka suaranya. Ya, Mas Oti buka suaranya. Iya, boleh Mas Oti. Udah bisa dibuka suaranya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan dari Bang Edi, saya menyimak bahwa untuk letting go itu pasrah, tapi letting go, nah mungkin dengan tawakalnya. Nah, kaitan dengan itu kemarin mungkin dari ada kaitan dari LLC juga, kalau tidak salah, bahasan dari Ustadz Oki ya. Oke. Dari Ustadz Oki. Ustadz Oke. Antara mungkin kajian antara pasrah dengan tawakal itu seperti apa dari segi sainsnya ini, begitu. Keduanya dan ternyata semuanya itu adalah berarti dasarnya adalah iman dulu. Ini cukup menariknya itu kalau kita sudah beriman, yakin, apapun ini dipercayai dulu, karena kajian ilmu iman itu tidak masuk secara akal, kadang-kadang tidak masuk gitu, tidak masuk akal. Nah, ini tadi Bang Edi menyatakan bahwa ini semuanya secara sains bisa dijelaskan, kan begitu. Nah, ini. Jadi bagaimana kaitannya dengan iman? Ya, iman. Saya kira itu. Jadi terima kasih penjelasannya. Baik. Gimana Mbak Jessi? Bisa langsung dijawab? Iya Bang Edi bisa langsung jawab. Baik, terima kasih 2 penanya kita, Bang Juni dan juga Mas Oti ya. Terima kasih Mbak Jessi dengan 2 pertanyaannya. Jadi dari Bang Juni dulu. Di sini ada di chatting, ini bicara tentang consciousness dengan teknik EFT,
positive word diri yang diulang-ulang dengan mengakui tekad berusaha sampai meningkat enlightenment diri. Nah, jadi begini ya. Sebenarnya dia di dalam pendekatan EFT itu tidak sekedar melakukan kata-kata positif, tetapi memang harus diidentifikasi. Mana saja kalau di dalam kajian energi, peta kesadaran tadi yang masih kita miliki. Nah, ini yang harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, apa yang kita let it go? Ya, letting go-nya itu yang mana letting go? Letting go itu adalah melepaskan. Jadi tidak bisa kita menuju kepada sesuatu yang dikatakan letting go apabila tidak dimulai mengidentifikasi apa yang kita mau letting go. Kalau kita melakukan self talk, ya, kita melakukan afirmasi diri, ini yang saya katakan itu sesuatu pemaksaan yang tidak align. Ibaratnya begini sajalah. Kalau kita belajar ilmu komputer, itu masih ingat ya, di zaman saya itu masih zamannya belajar Fortran, belajar basic ya. Terakhir itu saya belajar C language, itu di zaman saya. Kalau sekarang mungkin belajar bahasa programmingnya udah beda-beda. Itu ketika kita mencoba running suatu program, ketika dia tidak keluar output yang kita inginkan, itu ada syntax error. Ya, ada persoalan. Jadi kalau kita berada dalam energy consciousness, kemudian kita mau letting go, hanya memberikan kalimat positif menuju letting go, itu menurut saya dia tidak akan bekerja optimal karena errornya tidak selesai. Jadi letting go ini itu betul-betul mengidentifikasi apa yang ingin di letting go. Kalau dalam kajian agama itu seperti bentuk pengakuan, penerimaan, bahkan istilahnya pertobatan. Jadi kita mengakui kesalahan kita. Kita menerima itu benar dan salah. Dalam hal ini tentu sesuatu yang sifatnya keliru, yang harus kita akuin. Nah, disitulah letting go. Let God itu, nah ini yang saya coba jawab dengan pertanyaannya Mas Oti. Jadi begini, di kita ini, di ruang ini, saya yakin ada 136 peserta, ini adalah orang-orang yang Allah kasih pemikiran yang jauh lebih cerdas dibanding teman-teman yang mungkin saja sekolahnya tidak sampai ke perguruan tinggi ya. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang berpikir. Nah, orang-orang yang berpikir ini selalu bicaranya scientific base, evidence base. Itu kenapa ada juga kajian tentang map of consciousness ini, itu malah menertawakan ketika kita membahas ini dalam kajian menuju kepada keikhlasan, ya, menuju kepada sesuatu yang sifatnya syukur, sabar, dan pasrah, itu ditertawakan. Dia bilang, nggak mungkin, ini suatu evolusi katanya. Ini sesuatu yang sifatnya scientific base. Lah, saya malah bingung kalau orang ada membahas demikian. Nah, itu kenapa Pak Oti, ya, Mas Oti ini sangat cerdik bertanyanya. Ya, dia mengingatkan kita. Jadi faktor keimanan itu yang utama ketika belajar keilmuan. Agar apa? Kita tidak salah menangkap suatu isyarat keilmuan itu. Anda bayangkan saja, ya, seorang seperti David Hawkins yang mengaku jelas-jelas, I'm atheist, ya, I don't know God, but now I know God is. Dia katakan, saya tahu Tuhan sekarang. Saya orang yang sudah beragama. Nah, sekarang banyak orang yang membahas tentang map of consciousness, mendewakan Hawking, seolah-olah ini kajian saintifik. Ini jadi suatu evolusi. Anda tidak bisa letting go begitu cepat, harus satu-satu. Saya bingung. Malah ditertawakan. Ada tuh kelompok yang mengatakan, coba ikhlas pasrah. Nah, saya heran. Ya kan? Karena memang ya kalau orang yang beriman itu di surah Al-Baqarah dikatakan zalikal kitabul la ghaiba fi hudal lil muttaqin ya. Jadi kita memang orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Bab ketuhanan itu adalah bab yang gaib. Mengenal Allah itu adalah gaib. Adanya Tuhan itu adalah gaib. Dan ilmu tentang spiritualitas, energi itu gaib, invisible. Keimananlah yang mengakui. Makanya ketika belajar suatu yang evidence based kita harus balikan lagi. Benar nggak ini dalilnya ada di dalam ayatun kauliyah? Ada firmannya nggak? Kalau tidak, ini sesuatu yang mengada-ada. Makanya saya pribadi ketika bicara map of consciousness, saya mengakui, oh ini ujian secara scientific base. Apalagi pendekatannya letting go, memasrahkan. Cuma satu, dia tidak katakan pasrahnya kepada siapa. Nah, disinilah persoalan. Bagi orang yang beriman, pasrahnya harus kembali kepada Sang Pencipta.
Nah, sekarang apa bedanya pasrah dengan tawakal? Saya pribadi, maaf ini Mas Oti ya, saya hanya mengatakan itu sama. Karena apa? Tawakal itu bahasa dari Arabik dan menjadi bahasa Indonesia. Pasrah itu kata-kata kita. Tetapi ada orang yang membedakan. Tawakal ya wajar kita bertawakal kepada Allah. Tapi pasrah itu apabila kita udah pada kondisi terjepit. Baru kita pasrah. Saya katakan tidak demikian. Kita ini semua dalam genggaman Allah. Itu kenapa kalau bagi umat Islam dari bangun tidur sampai tidur lagi ada doanya. Karena apa? Kita senantiasa minta pertolongan Allah. Itulah hakikat dari doa. Di dalam sholat 5 waktu saja ada kalimat di dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Senantiasa minta petunjuk dan pertolongan Allah. Karena kepada Allah kita menyembah. Itu bentuk kepasrahan, bentuk ketawakalan. Bahkan ada yang indah ya. Sahabat ini sekali bersahabat. Ketika terjadi perang Badar 1:3 dan diberi kemenangan oleh Allah, walaupun rasionya sangat tidak mungkin, sahabat wajar dong punya euforia ya, punya suatu kesenangan, tapi diingatkan oleh Allah. Apa kata Allah? Apakah kamu yang menebas musuh atau saya, kata Allah, atau aku? Artinya ketika perang orang itu bisa menebas musuh, itu atas kehendak Allah, atas izin Allah. Jadi bukan karena kehebatan sahabat. Jadi kalau kita sekarang ini merasa kita hebat, apalagi di maaf mungkin di ruangan ini sudah ada yang profesor, sudah ada yang doktor, nauzubillah. Ya, orang yang berilmu itu mestinya jauh lebih dekat kepada Allah dan makin tunduk dia kepada Allah. Bahkan seperti David Hawkins, dia berilmu ya dia makin mengenal Tuhan, terlepas dari masalah belief system dia ya. Tetapi inilah suatu hakikat. Jadi yang dikatakan oleh Mas Oti ini, saya tidak akan menjadikan ini suatu yang menjadi kajian yang debatable, itu masih menjadi suatu understanding dari saya agar apa? Yang dikatakan tawakal ataupun pasrah itu bagian dari hidup kita. Dia seperti oksigen. Dia seperti oksigen. Dia harus bersama kita. Tanpa Allah, kita nothing. La haula wala quwata illa billah. Nah, disinilah kita menjadi ringan. Tapi kalau kita cuma mengatakan pada pasrah saja, baru kita merasa bahwa kita menyerah kepada Allah, selebihnya, kalau dalam bahasa anak muda, selebihnya siapa lu? Siapa lu selebihnya? Kalau bukan karena Allah tidak akan bisa. Bahkan dikatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kenapa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Tanpa kehendak Allah kita tidak akan bisa sholat. Kita tidak punya daya upaya. Inilah esensi tawakal ataupun pasrah. Nah, ini yang harus dilatih. Ini yang membuat kita menjadi ringan. Letting go, let go. Kita lepaskan karena apa? Loh, kita di dalam values itu menjadi pribadi-pribadi yang tadi dicontohkan. Para CEO, the best CEO, itu adalah kata-kata dari Asmaul Husna. Ya, itu adalah sifat-sifat Allah. Karena apa? Kita khalifah fil art. Baik, mohon maaf Mas Oti kalau jawabannya mungkin sedikit berbeda dengan ekspektasinya. Tetapi itulah yang saya sampaikan karena kajian-kajian yang saya banyak ikuti pun senada ya, artinya dimulai dengan bangun dengan doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama dan seterusnya, dan tidur lagi juga kita berikrar andai kata nanti kita meninggal ya kita tetap menjadi orang yang soleh. Karena apa? Kita senantiasa dalam lindungan Allah. Sampai mau masuk WC pun kita baca doa. Nah, inilah bentuk tawakal, bentuk pasrah kita kepada Allah. Di sholat pun ada kalimat-kalimat tentang tawakal. Jadi tawakal itu bagi kami itu seperti oksigen. Ikhlas juga oksigen. Tanpa keikhlasan kita sesak. Tanpa keikhlasan amal kita sia-sia. Bahkan persoalan ikhlas itu langsung dibahas juga dengan persoalan riya. Agar kita tidak riya sedikit pun. Kalau kita riya, hilang amal kita. Ya, seperti hari ini kayak ada dulu beberapa sahabat kalau dia habis memberikan suatu pelajaran suka tanya, gimana? Bagus nggak tadi saya? Pengennya dipuji. Nauzubillah ya. Nah, inilah sifat-sifat riya ini kita harus hilangkan. Kita banyak istighfar. Karena apa? Sifat riya ini karena tadi dia kurang tawakal. Dia merasa me, saya, aku. Ketika merasa aku itu ego. Ego inilah yang dalam kajian agama dikatakan fujur, sifat-sifat fujur.
Ya, nurani yang dikatakan kolbu, ini yang dikatakan sifat-sifat takwa, sifat-sifat menuju ke kebaikan. Wallahu alam. Terima kasih atas pertanyaannya Bang Juni dan Mas Oti. Mbak Jesi, ini masih ada nih kayaknya banyak yang bertanya itu ada. Mohon maaf, Bang silakan, Edi, jadi silakan. yang dimaksud pasrah Bang Edi itu sama atau identik dengan tawakal ya? Betul. Itu maksudnya tawakal. Betul. Baik, terima kasih. Dan tentu dia harus tetap ada ikhtiar ya, karena ikhtiar itu bagian yang Allah akan nilai. Allah tidak menilai hasil, Allah nilai adalah usaha kita dengan niat ikhlas dan tawakal ataupun pasrah. Baik, silakan Mbak Jesi. Ya, Bang Edi, karena waktunya udah pukul 9:21, tapi masih ada pertanyaan, bisa izin perpanjang sampai 9:30 ya. Ya, itu ada dua lagi tuh, Beli Nyoman sama Mbak Anggi itu kayaknya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sarah. Bang Edi, bagaimana siap mempunyai konsep diri yang baik, yang bersifat permanen dan mudah dalam aplikasi nantinya? Satu lagi, ada pertanyaan dari Mbak Anggi Anggraini. Silakan Mbak Anggi, bisa di-unmute. Sebelum Mbak Anggi mungkin Beli Nyoman dulu. Sebelum Mbak Anggi Beli Nyoman, baru Mbak Anggi tadi urutannya. Sepertinya kayak gitu tadi. Nyoman. Ya, mungkin dibuka suaranya Beli Nyoman. Yang Nyoman, silakan dibuka. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih diberikan kesempatan. Ini kesempatan berharga buat saya untuk diskusi sama Bang Edi. Yang pertama, Bang, yang pertama yang tadi itu Mihaly Csikszentmihalyi, Bang, bacanya. Jadi saya dapat buku ya, Bang. Beli Nyoman, dapat buku gimana? Halo. Ya, gimana? Tadi kan suruh bacanya itu Mihaly Csikszentmihalyi. Oh, Bang Nyoman bisa ya? Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi, Bang. Psikologi positif, Bang, itu, Bang. Yeah. Psikologi positif dari keturunan Amerika sama Hungaria. Yeah. Bercanda, Bang, bercanda. Ya, baik. Yang saya tanyakan begini, Bang. Yang di David Hoskin tadi, itu kan ada force and power. Ada 8, force-nya, power-nya ada 9, ya. Jika dia seseorang merasa bersalah atau merasa bersalah untuk tidak berbuat baik, gitu ya, Bang, ya, atau dia punya hasrat untuk bermanfaat bagi orang lain, berarti vibrasinya dia tetap positif dong. Ya, itu gimana pertanyaannya? Jadi saya ulang lagi, jadi dia force-nya itu rasa malu. Rasa malu kan bawah, Bang. Dia force-nya dia. Tapi dia malu untuk dia tidak bermanfaat misalnya. Malu untuk tidak berbuat baik misalnya. Vibrasinya bagaimana, Bang? Ya, baik. Mohon izin. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Kita lanjut. Mbak Jesi, kita lanjut ke Mbak Anggraini ya. Silakan Mbak Anggraini. Terima kasih moderator. Terima kasih juga Bang Edi atas materinya yang luar biasa. Dapat pencerahan malam ini, alhamdulillah. Saya mau sedikit melengkapi materinya Bang Edi. Nanti mohon dikonfirmasi. Yang pertama terkait konsep diri. Jadi saya pernah membaca buku ya, bahwa memang betul apa yang disampaikan Bang Edi. Konsep diri adalah pemahaman yang utuh terhadap diri kita. Jadi pemahaman yang utuh terhadap diri kita, termasuk kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, yang kita paham. Itu bisa berasal dari internal dan eksternal. Internal ya dari keluarga kita, pendidikan orang tua, eksternal dari lingkungan. Nah, menjadi masalah ada gap. Jadi ketika kita punya konsep diri A, ternyata orang lain melihatnya tidak. Tadi Bang Edi juga sempat mengatakan begitu, ada gap. Jadi konsep diri saya yang saya bangun ternyata dinilai berbeda orang lain. Nah, ini ada teori yang dilontarkan oleh si
Joseph Lutz, ya, namanya Johari Window. Jadi si Joseph Lutz itu melalui teori Johari Window, dia itu mencoba untuk menjembatani antara konsep yang saya bangun dengan penilaian orang lain melalui sebuah kisi-kisi yang namanya Johari Window tadi. Nah, ada 4 jendela, itu saya tahu, orang lain juga tahu. Jadi saya tahu bahwa saya A, orang lain tidak tahu kalau saya A. Kemudian saya tahu, orang lain tidak tahu. Tahu kalau saya ini begini-begini, tapi orang lain tidak tahu. Ada yang saya tidak tahu, tapi orang lain tahu. Tidak tahu kalau saya ini A, ternyata orang lain tahu bahwa saya ini sebetulnya A. Atau ada daerah yang saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Nah, itu Johari. Nah, caranya bagaimana untuk menjembatani antara konsep yang saya bangun dengan orang lain supaya sama, sehingga hubungan saya dengan orang lain itu bisa enak, karena kita punya konsep yang sama, itu melalui kisi-kisi tadi. Jadi kisi-kisinya diisi, jadi saya menilai, misalnya saya suka marah, orang lain bilang, oh berarti saya tidak suka marah. Melalui apa? Jadi ada beberapa orang minta untuk mengisi Johari Window tadi. Nah, itu akhirnya untuk menjembatani. Memang ada teori yang dikatakan Bang ini tadi, kinesteti ya, kinesteti. Apakah saya marah dengan cara begini? Nah, itu yang saya kadang-kadang mikir, itu tingkat akurasiannya berapa persen ya Bang Edi? Apa 100% apa 99 atau 60 ya tentang kinesteti tadi? Jadi, itu Bang Edi, matur nuwun mau konfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anggi atas pertanyaannya. Mbak Jesi, saya langsung jawab ya. Mbak Jesi. Silakan Bang Edi bisa langsung menjawab. Ya, berarti 3 pertanyaan ya sebelum kita tutup ya. Baik, pertama dari Mbak Sarah. Bang Edi, bagaimana kiat mempunyai konsep diri yang baik, yang bersifat permanen dan mudah dalam aplikasinya nanti. Seperti saya katakan, sebenarnya tools untuk melakukan perubahan diri ini, kalau kita baca buku Stephen Hawking dari Map of Consciousness, itu dilanjutkan dengan Letting Go. Tapi di bukunya Letting Go pun ketika saya baca, dia tidak memberikan cara-cara yang tadi. Kalau dalam hukum kekalan energi itu, dia membuat sesuatu itu menjadi ngambang ya. Kalau dilepaskan energinya kemana? Itu menjadi big question bagi saya. Karena saya orang fisika, alhamdulillah, jadi kalau suka mengkaji apa-apa itu saya suka juga kembalikan ke kuantitatif. Saya hitung seperti apa ini. Kemana dia larinya. Ya, tetap aja dia dari kualitatif ke kuantitatif, kuantitatif ke kualitatif itu bisa. Ya. Nah, ini yang saya lihat bahwa bagi orang yang beriman, ini yang dikatakan oleh Mas Oti tadi, ditekankan ketika belajar ilmu barat itu ya tidak serta-merta menertawakan orang yang sabar ikhlas pasrah. Karena menganggap Stephen Hawking itu seperti memetakan peta evolusi emosi. Saya katakan, aduh kasihan kalau mengkajinya seperti demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, tools-tools itu banyak seperti Sedona Methods, ya, Cognitive Behavior. Ini teman-teman yang dari kalangan psikologi ini juga ada Dr. Agnes di sini ya. Itu tentu lebih memahami. Tetapi bagi kami setelah belajar sebegitu banyaknya ya dari teori NLP, hipnoterapi, ternyata ada cara mudah ya bagi sahabat yang belum belajar satu pendekatan yang mudah itu caranya EFT. Karena di EFT, walaupun awalnya dia lebih pendekatan psikologi energi, yang juga tidak bicarakan tentang bab spiritualitas, kita dekati secara holistik. Bahwa kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena suatu perubahan itu hanya berdasarkan Allah saja. Nah, kalau ditanyakan bagaimana cara mudah, kalau saya pribadi sih tetap melakukan ketaatan, karena itu is number one, ya, karena iman Islam itu harus menjadi aplikatif. Nah, EFT itu dijadikan tools apabila kita mengharapkan suatu percepatan, leverage. Karena EFT bagi saya memudahkan kita untuk tadi menghilangkan yang masa lalu, hilang itu menyelaraskan, tidak hanya melepaskan, tapi kita berdoa kepada sesuatu yang baru. Dan ketika kita yakin, itu bisa dengan cepat terjadi. Itu jawaban saya. Jadi kalau untuk permanen, ya tetap dalam ketaatan. Kalau memang masih banyak isu-isu negatif, tetap lakukan tapping. Karena kita terus saja bergerak, ya, dan terus saja melakukan aktivitas, ibarat piring, kalau dia dipakai lagi, dia kotor lagi, maka terus dibersihkan. Makanya kalau bagi Islam itu, perlu adanya sholat 5 waktu. Mulai dari wudhu, itu bentuk-bentuk pensucian diri.
Jadi kita senantiasa tazkiyatun nafas, ya. Pendekatan tazkiyatun nafas melalui zikir, melalui sholat, ya. Salah satunya juga ada yang sifatnya betul-betul kinesiologi secara kinestetik, ya. Itu adalah pendekatan EFT. Karena EFT itu melakukan tapping. Jadi dia ada pendekatan secara kinestetik, gerak, ya. Ada suatu pola teknis di situ. Nah, ke pertanyaannya Mas Nyoman, ya, Beli Nyoman. Inilah satu hal yang ada baiknya ketika kita belajar kinesiologi. Karena saya juga alhamdulillah belajar NLP sampai ke tingkat trainer, itu banyak NLP yang menggunakan kalimat-kalimat nggak boleh kata jangan. Ya kan? Nggak boleh kata jangan, nggak boleh negatif. Saya katakan, kalau nggak boleh kata jangan, kenapa di Al-Quran banyak kata jangan? Justru sense-nya itu yang harus kita lihat. Jangan marah. Karena jangan marah jadi positif. Saya cek pakai kinesiologi. Ya, kata jangan memang negatif. Kata marah memang negatif. Tapi ketika saya katakan kata jangan marah, jadi positif. Sama dengan tadi. Kalau kita bicara, oh saya malu, saya takut, ya berbuat baik, itu jadi positif. Karena apa? Malunya terhadap sesuatu yang baik. Ya, saya malu berbuat baik, jadi positif. Tapi kalau saya malu, dia negatif. Makanya di dalam EFT itu ada kata meskipun, walaupun saya sakit, positif dia. Karena ada kata walaupun. Saya sakit, negatif dia. Saya sakit, itu negatif. Makanya di dalam NLP, lakukan kata-kata present. Ya, kalau presentnya negatif, saya sakit, negatif dia. Nah, kebaikan ketika belajar EFT, kita tes dengan kinesiologi. Mana sih kata-kata yang benar, mana kata-kata yang salah. Nah, jadi kalau tadi Beli Nyoman menyatakan, bagaimana dengan punya desire, punya keinginan ya untuk baik, positif. Desire-nya karena atas nama Allah. Ya Allah, walaupun saya betul-betul antusias untuk melakukan kebaikan, Allah yang disebut. Positif dia. Positif dia. Jadi kita, itu tadi, kalau kita udah belajar EFT, dia tidak debatable. Boleh tidak mengatakan jangan. Tidak, kita uji aja pakai kinesiologi. Dia sudah menjadi sesuatu yang terbukti bagi orang yang memahami kinesiologi. Jelas ya, beliaumannya. Jadi saya pribadi, walaupun juga belajar NLP dan juga mengajarkan NLP, saya hal-hal yang seperti ini saya jelaskan. Jangan kita ngikutin apa kata orang. Ketika kita mengetahui ada cara-cara yang lebih bijak untuk mengatakan salah dan benar itu. Al-Quran saja mengatakan jangan. Al-Quran juga mengajak kita bicara masa lalu. Agar itu menjadi suatu muhasabah. Jadi kalau NLP itu, dia hanya bicara secara logik, seperti struktur bahasa. Ya, itu kenapa neuro-linguistic programming. Nah, itu kenapa kata-kata itu menjadi suatu persoalan. Padahal tidak. Lihat makna. Lebih kepada meaning, ya. Esensi. Yang dibicarakan di sini essence. Nah, ke Mbak Anggi, ya. Terima kasih, ya. Itu Johari Window itu mempertajam saja tentang konsep diri dengan melihat dari 4 Windows, ya. Tapi satu hal ya Mbak Anggi, kalau saya pribadi justru menekankan kepada MPA, ya. Karena ini konsep ikhlas. Minta perhatian Allah. Dalam arti kata kita juga nggak boleh ekstrim. Karena kalau merasa benar sendiri juga salah. Tapi kalau kita memainkan Johari Window, itu lebih kepada dalam relationship, ya, dalam konteks sifat, dalam hubungan sesama manusia. Tapi itu tidak menjadi sesuatu dalam konsep diri yang membuat kita jadi bingung. Karena kalau kita dekati lagi dengan Johari Window, itu cara-cara muhasabah diri saja kalau bagi saya. Tidak menjadikan itu memperbaiki konsep diri. Konsep diri itu adalah kita perbaiki, sudah terbukti tadi dengan kinesiologi, ada sifat-sifat yang negatif, itu memang harus kita hilangkan. Ada sifat-sifat yang murni, yang merupakan sifat-sifat Allah, ya, pengasih, penyayang, ya, pemberi, artinya orang-orang yang berbagi, itu. Nah, sekarang kalau ditanyakan dengan kinesiologi, tadi saya katakan, riwayat kinesiologi ini bukan riwayat 1-2 tahun ya, bahkan si David Hawkins saja mengkajinya dari tahun 65. Jadi kinesiologi ini sudah dikenal dari awal tahun 19-an ya, artinya udah ratusan tahun. Bagi orang yang belum meyakini dan belum mendapatkan cara teknis yang betul saja, masih bingung soal kinesiologi.
Untuk meyakini Mbak Anggi, saya hanya memberikan satu informasi ya. Anda coba lihat di YouTube atau di buku, memang belum ada bahasa Indonesianya, itu yang dikatakan emotion code dan body code. Pengarangnya itu adalah Dr. Bradley Nelson. Anda lihat di YouTube, ya, dia dengan menggunakan kinesiologi, dia mengecek pasiennya jarak jauh. Itu hanya kinesiologi. Dan akurasinya 100%. Dan di ruangan ini juga sudah ada yang menerapkan secara baik, itu adalah Dr. Agnes. Karena ilmu yang dia dapat dari EFT, dia kembangkan lagi, bahkan dia juga sudah sampai ke body code. Kalau emotion code, kita masih membahas soal emosi. Tapi kalau body code, itu semua dicek. Dalam ilmu kedokteran itu mulai dari tulangnya dicek, ya, seluruh unsur tubuh dicek, termasuk nutrisi dicek, termasuklah energi yang mempengaruhi dia dicek. Nah, itu ada dalam body code. Itu semua menggunakan kinesiologi. Dan kajian David Hawkins ini, kebenaran secara kuantitatif itu karena kinesiologi. Jadi dia tidak menggunakan alat lain kecuali kinesiologi. Jadi kalau pertanyaan Mbak Anggi tadi berapa persen, saya katakan 99.999 ya, karena kalau 100% itu hanya kebenaran dari Allah ya. Tapi manusia landasannya satu, Mbak Anggi. Orang barat bilang energy is always right. Karena yang dicek itu kan adalah energi sistem di tubuh ya, gerak ya. Sekarang the source of energy dari manusia dari mana? Ruh. Ruh itu suci enggak? Suci. Makanya dia tidak akan melakukan lie. Dia bisa menjadi lie detector malah. Ya. Nah, jadi consciousness ini kalau sudah betul-betul dibicarakan tingkat dunia, itu enak sekali. Itu kira-kira Mbak Anggi. Ini kenapa ada yang memainkan Windows kita? Maaf, siapa yang memainkan Windows kita? Bang Syafruddin kayaknya kepencet ya. Oh, kepencet ya. Baik. Iya. Baik, mohon maaf Mbak Anggi dan Beli Nyoman apabila jawabannya kurang memuaskan ya. Tapi saya harus mengatakan apa yang saya tahu dan menurut saya itu yang saya pelajari. Jadi sehingga apabila berbeda ya bisa nanti dilanjutkan lagi pada diskusi berikut ya, karena kebenaran itu hanya dari Allah, jadi bukan dari Edi Iskandar yang doif ini lebih kepada satu kajian ya. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Jesi, silakan. Ya Bang Edi, untuk menjawab pertanyaan mengenai EFT, sudah saya kirim infonya via chat Zoom, karena akan ada kelasnya pada tanggal 20 dan 21 Februari via Zoom dan langsung dengan Master Edi Iskandar. Untuk detailnya silakan langsung hubungi admin EFT ya. Oh ya, Bang Edi nih, untuk hadiah buku, siapa nih pemenangnya? Nah, ini lagi dibaca dulu nih chattingnya nih. Iya. Saya baca dulu nih chattingnya sama pertanyaannya ya. Bagi pemenangnya nanti bisa langsung menghubungi admin EFT ya. Ada diumumkan aja nanti menghubungkan admin EFT. Ya, ini ada yang saya pilih namanya Hanifia. Hanifia. Mana Hanifia? Mbak atau Mas itu? Iya, boleh. Nanti untuk pemenangnya bisa langsung hubungi admin LLC ya. Nomornya ada di grup LLC Talk. Oke. Suaranya off loh. Suaranya ketutup. Mbak Jesi, suaranya ketutup. Ya, maaf. Karena waktu sudah lewat dari 9.30,
Mohon maaf kami tidak dapat menjawab semua pertanyaan. Bang Edi bisa memberikan closing statement dari materi malam ini. Silakan. Alhamdulillah, jadi hari ini kita bahas tentang konsep diri. Saya yakin sahabat RLC sudah punya konsep diri. Namun tadi, apakah konsep dirinya terimplementasi dengan baik? Mari kita coba muhasabah diri, kita cek lagi. Tapi apabila belum punya, sebaiknya punya minimal 3, diusahakan di awal, berusaha bertahap satu demi satu, kalau bisa sampai ke 7 ya. Kalau terlalu banyak juga nanti aplikasinya, tapi kalau andai kata sudah terbiasa, itu nanti 7 bisa ditambah lagi seterusnya. Karena apa? Secara umum, memang pribadi itu harus dibentuk dari sesuatu yang kita ingin miliki, menjadi siapa kita. Nah, dengan demikian kita mulai memahami bahwa ada konsep diri yang harus kita miliki agar kita masuk ke zona nyaman. Jangan biarkan diri kita tersiksa, karena yang dikatakan bahagia dunia akhirat itu kita sudah merasakan surganya dunia, karena begitu nikmatnya iman yang kita rasakan. Dan insya Allah itu menjadi refleksi ya kepada bagaimana ridhonya Allah. Itu saja dari saya. Tetap segera mengimplementasikan konsep diri yang baik dan benar berdasarkan tuntunan ilahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.